Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berjumpa kembali melalui mesbah doa di pagi hari ini. Mari kita mudah pada Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu Tuhan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh.
bersyukur padamu ya Tuhan, memuji namamu, memuji kebesaranmu. Haleluya. Kami naikkan syukur di hadapanmu. Engkaulah Raja yang kekal, Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur kami naikkan padamu Tuhan. Syukur ku naikkan padamu ya Tuhan. Ku bersyukur menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita pagi hari ini dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan menyatakan kepada kita semuanya bahwa ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Lewat pembacaan ini kita dapat melihat ada beberapa hal yang penting buat setiap kita. Yang pertama, kata ajaran yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang Taurat Tuhan, atau kalau kita mengenal sekarang firman Tuhan. Karena pada konteks zaman pada waktu itu lebih dikenal dengan Taurat, seperti halnya pada zamannya Daud atau pada zamannya Salomo pada waktu itu juga adalah dengan Taurat Tuhan. Sehingga dengan kata lain, Taurat Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Bahkan dalam terjemahan The Message Bible dikatakan bahwa Taurat Tuhan atau firman Tuhan itu merupakan mata air kehidupan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Daud, bahwa orang yang memiliki kesukaan akan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka kita bisa melihat bagaimana dalam kehidupannya mengalami berkat, keberhasilan, tetapi juga pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya, dan mengalami sebuah kehidupan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar untuk menyukai firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan sumber kehidupan buat setiap kita. Dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar hidup secara jasmani, tetapi juga ada hidup secara rohani. Ada manusia jasmani, tapi juga ada manusia rohani. Nah, yang merupakan sumber kehidupan bagi kita
manusia rohani kita adalah apa? Firman Tuhan. Kalau bahasa yang dipakai oleh Daud adalah yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kata merenungkan di sini adalah haga, seperti halnya kita menggumam. Ibaratnya seperti hewan yang memamah biak, seperti halnya lembu sapi atau seperti halnya domba. Biasanya hewan yang memamah biak ketika pertama kali makan rumput, dia akan makan rumput, kemudian dia akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya sampai lambungnya terpenuhi dengan rumput yang sifatnya masih kasar dan belum bisa dicerna dengan baik. Tapi dia merasa kenyang, perutnya penuh dengan rumput. Dan ketika dia sudah kenyang, maka dia biasanya, hewan-hewan yang memamah biak ini akan mengambil kesempatan untuk kemudian dia berbaring. Dan ketika berbaring itulah sambil dia memamah biak, makanan dari dalam lambungnya itu dikeluarkan lagi, dan kemudian dia akan kunyah lagi sampai halus. Baru setelah halus dia akan menelannya lagi. Demikian seterusnya sampai semua rumput yang sifatnya masih kasar itu akan berubah menjadi halus. Nah, kalau sudah halus dan lembut setelah dikunyah berulang-ulang, maka itu kemudian dapat diserap sari-sarinya. Maka dengan demikian mendatangkan banyak manfaat untuk pertumbuhan dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan kehidupan setiap kita. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Hanya sayangnya daripada kita kurang menyukainya. Tidak mengherankan kerohanian kita tidak bertumbuh dengan baik. Tidak mengherankan kerohanian kita tidak berkembang dengan baik. Bagaimana kita bisa berbuah? Bertumbuh saja enggak. Kehidupan kita dapat berbuah bagi Tuhan. Ketika kita melekat pada sumber kehidupan kita, itu akan membuat kita terus dapat hidup. Daud mengatakan orang yang memiliki kesukaan kepada firman Tuhan, maka dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia berada pada sumber air. Pohon itu akan tetap hidup, tetap segar, daunnya nggak pernah kering, daunnya nggak pernah layu, dan dia akan tetap menghasilkan buah. Apa saja yang diperbuatnya di buah Tuhan berhasil. Nah, oleh karenanya kita mesti belajar untuk kemudian memiliki kesukaan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya, mari kita kembangkan dalam diri kita untuk memulai sebuah kebudayaan, sebuah kebiasaan yang baru dalam hidup kita. Membiasakan diri untuk bukan hanya membaca tapi merenungkan bagian firman Tuhan. Semakin banyak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan lebih banyak lagi. Dan kita akan merasakan dampaknya, manfaatnya. Kerohanian kita makin bertumbuh, makin sehat, makin kuat, bahkan berbuah bagi Tuhan. Yaitu bila kita kemudian belajar menyukai firman Tuhan sebagai sumber kehidupan bagi kita, tetapi juga firman Tuhan merupakan mata air kehidupan. Nah, ketika kita melekat dekat pada sumber air kita nggak akan pernah mati. Kita akan terus bertumbuh, sekalipun mungkin musim berganti, sekalipun mungkin keadaan berubah. Bahkan diperhadapkan pada musim yang tersulit pun, dia akan tetap bertumbuh. Mengapa demikian? Karena dia melekat pada sumber air, sehingga dapat bertahan hidup pada segala musim. Seperti halnya pohon kurma. Pohon kurma ketika ditanam, maka pada awalnya ditanam, dia gali dengan begitu dalam, kemudian ditanam dan ditutup dengan tanah ataupun pasir, kemudian ditutup lagi dengan batu. Ketika pohon kurma mulai bertunas ke atas, maka dia terhalang oleh batu dan dia belum bisa menyingkirkan batu tersebut, maka dia akan bertumbuh terlebih dahulu ke dalam. Sebelum dia bertumbuh ke atas terus, dia bertumbuh dulu ke dalam. Nah, semakin ke dalam dia akar-akarnya sampai ke batang air, ke sumber air yang gak pernah berhenti, yaitu batang air. Nah, ketika sudah sampai di situ, maka pohon kurma dapat bertumbuh dengan pesat, dengan cepat, dan dengan luar biasa. Bahkan sekalipun seperti apapun musim di permukaan, panas yang terik, dingin yang luar biasa, dia dapat bertumbuh terus dengan baik. Seperti pohon yang tidak terpengaruh oleh situasi dan keadaan. Mengapa? Karena dia terhubung dengan sumber airnya.
Demikian pula kehidupan setiap kita. Kita akan menjadi orang percaya yang kuat, yang teguh, yang dapat bertumbuh dalam kerohanian kita. Manusia rohani kita makin kuat di dalam Tuhan, sekalipun diterpa dengan berbagai macam musim kehidupan. Tapi kita akan tetap bertahan, kuat, bahkan berbuah bagi Tuhan, yaitu bila kita tetap terhubung pada sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhan harus menjadi sumber kehidupan buat setiap kita. Tuhan berkata manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan Tuhan. Nah, itu menunjukkan roti makanan bagi tubuh jasmani kita, tapi ada roti hidup, yaitu firman Tuhan yang merupakan makanan bagi manusia rohani kita. Nah, kita memerlukannya supaya kita bertumbuh, kita kuat, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, mari kita belajar yang pertama, kita menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Dengan cara apa? Menyukainya, membacanya, merenungkannya. Mari kita lebih banyak porsi dalam kehidupan kita untuk membaca, merenungkannya, dan menghidupinya. Maka kita akan melihat dampaknya yang begitu luar biasa. Tidak mengherankan kehidupan kita kemudian akan menjadi hidup yang terus bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Dan itu hal yang luar biasa. Sekalipun musim berganti dan berubah, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Haleluya, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, yang ku percaya. Sebab Kaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber sukacita. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Ku bersyukur memujimu, menyembahmu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau pada bagian yang pertama tadi kita melihat bahwa firman Tuhan itu merupakan sumber kehidupan, sumber air kehidupan buat setiap kita, yang menyegarkan tapi juga menghidupkan, sehingga membuat kehidupan kita secara kerohanian kita tetap hidup, bertumbuh, bahkan berbuah bagi Tuhan. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita hidup dalam pengajaran firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang murni, sehingga kita tidak kemudian seperti halnya digambarkan meminum air yang kemudian mungkin bercampur dengan hal yang lainnya yang bisa meracuni dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan adalah mata air kehidupan yang murni, yang menyegarkan, yang menyehatkan, tetapi juga membuat kita dapat tetap hidup dan berbuah bagi Tuhan. Dan kemudian pada bagian yang kedua ini kita melihat firman Tuhan selain memberikan kehidupan buat setiap kita juga, ternyata lewat firman Tuhan itu membuat kita menghindarkan kita dari jerat-jerat maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Ada hal-hal yang bisa kemudian yang mungkin terlihat baik, tetapi ternyata itu membawa pada sebuah ketidakbaikan. Tetapi dengan kita hidup dan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan lewat firman-Nya, maka firman Tuhan akan memberitahukan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Nah, kalau kita mengikuti jalan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, ini loh jalan yang kita mesti tempuh, maka kita akan terhindar dari kecelakaan, mara bahaya, dari jerat maut, dari tersesat dan lain sebagainya, karena kita mengikuti jalannya Tuhan. Nah, dari mana Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita? Lewat firman-Nya. Tuhan sedang memberitahukan kepada kita ini jalannya, supaya kita nggak tersesat, supaya kita sampai pada tujuan, pada garis akhir, tetapi juga akan menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak perlu untuk kita alami, termasuk dari jerat maut. Firman Tuhan mengatakan dari jerat maut, bukan hanya sekali, tetapi ada banyak hal yang bisa menjadi jerat bagi kita. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, berbicara tentang jerat itu semacam perangkap yang orang buat, macam-macam bentuknya, macam-macam modelnya. Ada yang dari tali, bahkan mungkin ada dari besi dan lain sebagainya. Jerat ataupun perangkap tujuannya adalah untuk menangkap hewan buruan biasanya. Ada perangkap tikus dan lain sebagainya. Dan tujuannya adalah untuk menangkap buruannya. Sehingga ketika buruannya terjerat, maka dengan mudahnya akan ditangkap dan kemudian dibunuh. Dan ini yang seringkali orang lakukan untuk mendapatkan hewan buruan. Nah, yang menarik berbicara tentang jerat ataupun perangkap ini adalah ketika seseorang membuat perangkap ataupun jerat, maka biasanya setelah dibuat perangkapnya, dipasang perangkapnya itu di tempat-tempat yang strategis, di mana hewan-hewan buruan itu biasanya melintas ataupun berada. Maka setelah diketahui tempatnya di mana, mereka akan memasang jerat ataupun perangkap. Nah, setelah perangkap dan jerat itu dipasang, mereka akan menutupi dengan berbagai macam hal, mungkin dengan daun atau dengan hal yang lainnya, supaya jerat dan perangkapnya nggak kelihatan, sehingga mengecoh
hewan buruan. Ataupun kalaupun ada, kemudian biasanya diberikan umpan dalam jerat atau dalam perangkap. Umpannya apa? Tergantung hewan buruan apa yang kita ingin tangkap. Kalau kita melihat di televisi ataupun di film-film, biasanya kalau mau menangkap tikus, perangkapnya diberikan keju dan lain sebagainya. Sesuatu yang merupakan sebuah kesukaan dari hewan buruan kita. Kalau ingin menangkap, memasang jerat untuk harimau dan lain sebagainya, atau binatang yang lainnya, orang memberikan mungkin daging dan lain sebagainya, disesuaikan dengan keinginan kesukaan dari hewan buruan. Nah, ketika hewan itu kemudian tertarik dengan umpan yang diberikan, maka dia bisa terjerat, atau kalau tidak hati-hati dia bisa terjerumus di lubang yang merupakan jerat ataupun perangkap. Nah, setelah tertangkap dia nggak bisa lepas, ya sudah, kemudian dia ditangkap dan mungkin dibunuh dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu membuat kita terhindar dari jerat, sehingga kita tidak melalui jerat itu, tapi kita melewatinya, dan kita bisa terhindar, kita nggak mengalami hal-hal yang tidak perlu kita alami. Apalagi ini jerat maut yang bisa membawa pada kematian, atau membawa kita pada sebuah hal yang membawa pada kebinasaan dan lain sebagainya. Namun itu semua bisa terjadi manakala kita belajar untuk kemudian mengikuti firman Tuhan. Sebab itu, supaya kita tidak kemudian masuk dalam jerat dan kita tidak mengalami hal yang nggak perlu kita alami, maka kita perlu belajar untuk menjadi orang yang waspada, berhati-hati, dan berjaga-jaga. Sehingga ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu akan membuat kita hidup dengan hati-hati. Seperti Tuhan mengatakan kepada Yosua, bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan firman yang ditunjukkan kepadamu, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu akan membuat kita hidup dengan berhati-hati, nggak asal hidup, nggak asal-asalan. Kita nggak gegabah, kita nggak ceroboh. Nah, kecerobohan, gegabah, bodoh, tinggi hati itu akan membawa kita kemudian masuk pada perangkap dan jerat, sehingga kita mengalami hal-hal yang nggak perlu kita alami. Tetapi dengan berjalan sesuai firman Tuhan membuat kita menjadi orang yang berhati-hati, waspada, dan berjaga-jaga, sehingga kita terhindar. Sekalipun mungkin kita diiming-imingi dengan berbagai hal yang menarik, tapi kita menghindarinya karena kita tahu di belakang yang menarik itu ada sesuatu hal yang bisa membawa kita pada kebinasaan, maut, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya, lewat kebenaran firman Tuhan, ketika kita hidup dalam firman Tuhan, maka kita belajar untuk mengikuti firman-Nya, kehendak Tuhan, bukan kita mengikuti keinginan mata kita, keinginan daging kita, atau keangkuhan hidup kita. Tapi mari belajar ikuti kehendak Tuhan. Nah, ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, kita akan terhindar dari jerat-jerat maut. Mengapa orang bisa kena jerat? Biasanya kenapa? Karena diiming-imingi, tertarik dengan hal yang diinginkan, disukai. Contohnya, kenapa orang bisa terjerat kena penipuan dan lain sebagainya? Karena terpikat dengan yang namanya ada promosi yang luar biasa, misalkan mendapatkan keuntungan dalam waktu yang cepat dan lain sebagainya. Nah, orang tertarik sesuai keinginannya, dan ternyata di balik semuanya itu dia mengalami penipuan dan lain sebagainya. Dan ini terjadi. Nah, oleh karenanya kita belajar mengikuti firman-Nya, mengikuti kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Maka dengan jalan demikian kita akan mengalami kehidupan. Kita terhindar dari jerat maut bila kita mengikuti kehendak Tuhan. Jangan kita mengikuti keinginan daging kita. Iblis akan menawarkan banyak hal, dunia akan menawarkan banyak hal yang sesuai dengan keinginan mata kita, yang sesuai dengan keinginan daging kita, yang sesuai dengan keangkuhan kehidupan kita. Bila kita mengikutinya, hal itu akan mengarahkan kita, membawa kita pada jerat atau perangkap, dan kita bisa mengalami hal-hal yang tidak perlu kita alami dalam kehidupan kita. Namun kita belajar mulai hari ini, saudara dikasih Tuhan, supaya kita lebih mengikuti kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ajaran orang bijak sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Kalau kita ingin mengalami kehidupan dan terhindar dari jerat-jerat maut, terhindar dari kesulitan, pergumulan yang gak perlu kita alami dalam kehidupan kita belajar hidup sesuai firman Tuhan. Kita akan tetap aman.
Sekalipun mungkin diterpa dengan berbagai macam kesulitan, kita bisa melewatinya oleh karena pertolongan Tuhan. Ketika kita berjalan pada jalan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita sehingga kita terhindar dari berbagai macam hal yang gak perlu kita alami dalam hidup ini. Sebab Tuhan Gembala Agung kita, Gembala yang terbaik. Bagian kitalah yang ikut, turut, taat pada tuntunannya, kita akan selamat. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini buat kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami terus belajar agar firman-Mu terus menjadi kesukaan dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk merenungkannya, membacanya, dan mengerjakannya dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu mendatangkan sumber kehidupan bagi setiap kami. Sehingga manusia rohani kami Tuhan tetap hidup, kuat, bertumbuh, bahkan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula kami terus belajar untuk mengikuti firman-Mu, kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan mengikuti keinginan daging kami, keinginan mata kami ataupun keangkuhan hidup kami. Tapi kami lebih mengikuti kehendak Tuhan. Sehingga itu akan menghindarkan kami dari jerat-jerat maut. Kami mengalami keselamatan, kebaikan, bahkan kesejahteraan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini memberkati kami semuanya yang boleh mengikuti doa pagi ini Tuhan. Kalau di antara saudara mungkin mengalami masalah dengan kesehatan, sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Kalau di antara kita mengalami pergumulan dalam kehidupan, berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, bahkan jalan keluar, sehingga setiap kita dapat melewati pergumulan demi pergumulan yang ada dengan pertolongan dan campur tangan daripada Tuhan. Kalau sebentar selesai doa ini kita akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kita. Kiranya Tuhan terus menyertai saudara sekalian, melimpahkan hikmat, kekuatan, sukacita, dan damai sejahteranya bagi kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya di saat ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.